Ya, seperti tadi sudah Pak Pendeta jelaskan bahwa penulis kitab Mazmur ini ada banyak. Dan karena itu pertanyaan saya, kitab Mazmur ini ditulis dari kapan dan sampai kapan? Tadi kita sudah lihat bahwa Daud adalah penulis terbanyak. Nah, maka kita bisa memperhitungkan berapa lama kitab itu ditulis. Itu mari kita melihat dari orang yang utama di dalam kitab Mazmur itu. Yang pertama adalah Daud. Nah, Raja Daud itu hidup kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi. Tahun 1000 sebelum Masehi. Berarti 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Lalu Raja Salomo juga tadi. Nah, Salomo itu hidup kira-kira 970 sampai 931 sebelum Masehi. Lalu ada masa pembuangan setelah orang Yahudi dibuang ke Babel. Yang tadi kita menyanyi itu ya. By the rivers of Babylon. Ya, itu kan pembuangan itu di Babel tuh ya. Nah, itu masa pembuangan. Pada masa pembuangan itulah mereka, karena mereka itu di Babel. Mereka kan aslinya orang Yahudi dibuang ke Babel. Di Bait Allah Yerusalem itu mereka biasa menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Menyanyi luar biasa, ada paduan suara di dalam Bait Allah. Tapi setelah Bait Allah dihancurkan oleh orang Babel, semua dibuang ke Babel termasuk anggota paduan suara itu. Anggota choir itu ikut ke Babel semua. Ternyata sampai di sana orang-orang Babel suka mengolok-olok mereka. Ayo coba nyanyikan, coba kalian nyanyi di Bait Allah tuh nyanyi apa? Bukan karena orang Babel mau mendengar sungguh-sungguh dengan tulus pujian itu. Hanya mau olok-olokan. Karena apa? Kalau lagu di Bait Allah itu kan puji Tuhan. Tuhan besar, haleluya, dia dahsyat. Untuk mengolok-olok, oh Tuhanmu dahsyat ya. Lalu bagaimana keadaanmu sekarang? Kenapa hancur? Tuhanmu hebat ya. Tuhanmu maha kuasa ya. Kenapa Bait Allahmu hancur? Ayo coba nyanyi. Maka mereka orang Babel meminta supaya choir dari Israel Yahudi itu menyanyi lagu pujian. Dan mereka bilang, bagaimana kita bisa menyanyi di daerah yang mana kita ditawan. Karena itu mereka begitu sedih sekali sehingga di tepian sungai-sungai Babylon mereka duduk di sana sambil menangis lalu menggantungkan kecapi-kecapi mereka pada pohon gandarusa. Mazmur 137 ayat 1. Di tepi sungai-sungai Babylon. Di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Berarti Mazmur ini ditulis di mana? Di Babel. Ditulis pada masa pembuangan itu. Jadi sebenarnya Mazmur 137 itu lagu Rivers of Babylon. Itu dari Mazmur 137. Hanya memang salah paham orang. Sehingga dipakai di pesta. Tapi sebenarnya itu lagu rohani dari Mazmur. Hanya kalau saya mungkin mengkritik lagu itu, mungkin lagu itu terlalu gembira. Padahal nuansanya mereka lagi sedih. Di tepian sungai-sungai Babylon kita duduk sambil menangis, mengingat. Jadi mestinya harus lebih lebih nuansa sedihnya itu harus kelihatan. Tapi dari lagu yang kita nyanyi tidak ada nuansa sedih. Justru dia gembira ya. By the rivers of Babylon. Kalau dia masih sedih mestinya by the rivers of Babylon. Dia mesti lebih slow, ya kan? Jadi Mazmur itu ditulis di masa pembuangan. Nah, masa pembuangan itu kapan? 586 sampai 539 sebelum Masehi. Setelah 70 tahun di pembuangan, Tuhan bawa pulang mereka ke tanah Israel, tanah Yahudi. Rombongan pertama dipimpin Zerubabel, rombongan kedua dipimpin Ezra, rombongan ketiga dipimpin oleh Nehemia. Lalu itulah masa pasca pembuangan. Maka pasca pembuangan itu kira-kira 539 sebelum Masehi, seterusnya. Dan pada masa ini, ketika mereka pulang dari pembuangan itulah banyak Mazmur tercipta juga. Jadi konteks Mazmur itu adalah yang Mazmur 137 tadi itu dalam pembuangan. Tapi banyak Mazmur ditulis setelah pulang ke tanah air. Contoh Mazmur setelah pulang ke tanah air, lihat Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Maksudnya apa? Ya sudah pulang. Sion sudah dipulihkan. Keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Perkara besar apa? Bawa pulang mereka dari pembuangan.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tapi waktu mereka pulang, mereka sudah senang pulang kan. Tapi saudara bayangkan, bait Allah dulu begitu megah, sekarang rata dengan tanah kan. Dulu rumah mereka mana? Sudah tidak ada lagi, rata dengan tanah. Dulu kebun mereka mana? Sawah mereka mana? Ladang mereka mana? Sudah tidak ada lagi. Kalau begitu, mereka harus bikin kebun baru, ladang baru, sawah baru. Kalau sudah bikin lahan baru, maka mereka harus menabur benih, menanam. Maka ayat yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menabur benih. Ini waktu mereka tanam itu. Setelah pulang dari pembuangan, maka akan pulang membawa berkas-berkasnya. Jadi saudara lihat, apalagi kalau kita tambah Musa punya dari 1500. Tapi biasanya Musa punya itu tidak dikelompokkan ke dalam waktu ini. Karena Musa menulis sudah lama, tapi belakangan saja dimasukkan. Jadi kalau kita melihat, maka sebenarnya itu mulai dari zaman Daud 1000 sebelum Masehi. Dan sampai masa pasca pembuangan, itu kira-kira sekitar tahun 400 sebelum Masehi. 1000 sampai 400. Berarti ada 600 tahun. Maka kitab Mazmur adalah kitab yang seluruhnya ditulis selama 600 tahun. Lama ya? Dan terkoleksi sampai hari ini. Makanya saudara harus bersyukur punya kitab Mazmur itu ya. Karena saudara dapat kitab yang langka yang ditulis kira-kira 600 tahun baru jadi semuanya.